Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Mari pagi ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembacaan kita akan firman Tuhan. Selamat bergabung buat saudara-saudara semuanya. Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan satu pujian. Haleluya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya syukur atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari, buat kesempatan yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih lagi Tuhan melakukan aktivitas pekerjaan usaha kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami dalam pembacaan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan yang sudah bergabung dalam pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Saudara-saudara, selamat bergabung buat saudara yang baru pertama bergabung. Kiranya acara ini boleh memberkati kita, membantu kita dalam pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita akan firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan dari Kolose. Kemarin kita sudah baca Kolose pasal 1 dan 2. Kita lanjutkan Kolose pasal 3 dan 4 untuk pagi hari ini. Nah, saudara bisa sambil mengikuti juga di Alkitab saudara, sambil menyimak, sambil kita mendengarkan, kiranya kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati kita semua. Kolose pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus. Kolose pasal 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu.
dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dan Surat Paulus. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mohon maaf ada sedikit gangguan di teknisnya ya. Ada beberapa yang terpotong, tapi saudara, kita akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan dengan membaca secara manual bagi kita semua. Ayat 12 pasal 4. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kami, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimpa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Nah, saudara, mohon maaf sekali lagi atas gangguan teknis tadi. Dari ayat pasal 3 juga ada yang terpotong, dan saya akan bacakan ulang untuk pasal 3 dari ayat 13 ya. Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, demikian pembacaan akan firman Tuhan untuk pagi ini. Kita sudah mendengarkan, membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 dan pasal yang keempat. Nah, saudara, saya percaya kalau kita baca dan dengarkan firman Tuhan ini dengan baik, maka pasti banyak sekali berkat rohani yang kita dapatkan pagi hari ini dari firman Tuhan. Surat Penggembalaan yang 2 pasal ini tentu saudara banyak sekali ya berkat-berkat rohani yang kita terima. Nah, satu ayat yang sering kita dengar yaitu Kolose 3 ayat 23, dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dikatakan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Ya, saudara, dari ayat ini, kedua ayat ini mengingatkan bahwa setiap hal yang kita lakukan sepanjang hari ini dalam pekerjaan usaha kita, biarlah kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, dan kita lakukan dengan segenap hati. Dikatakan kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kehormatan bagi nama Tuhan. Nah, saudara, tapi satu hal yang mau jadi perenungan yang saya ambil di pagi hari ini buat kita adalah di ayat 13 tadi, ya, waktu membaca saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Dari Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, firman Tuhan mengajarkan, menasehati kita bahwa dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran ini seringkali menjadi pergumulan kita, ya, secara manusia. Kadangkala kita susah untuk sabar, ya, apalagi dengan hal-hal yang memang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, mari kita sabar seorang terhadap yang lain. Mari kita belajar sabar satu sama lain, ya. Dan dikatakan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, saudara, selain sabar, firman Tuhan di ayat ini mengingatkan untuk kita mengampuni. Dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, kalau kita ada dendam, saudara-saudara, ya, mungkin kita ada kekecewaan, kemarahan, dendam kepada orang lain, maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mengampuni, sama seperti Tuhan dikatakan telah mengampuni saudara, maka saudara juga dikatakan berbuatlah juga demikian. Artinya mengampunilah juga dalam kehidupan kita sebagaimana kita sudah diampuni Tuhan. Ya, jangan saudaraku kita menyimpan dendam terhadap satu sama lain, ya. Ini firman Tuhan yang
mengingatkan kita pagi hari ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita sabar terhadap seorang satu sama lain, dan mari kita mengampuni, jangan kita menyimpan dendam satu sama lain, supaya saudara-saudaraku, damai sejahtera Kristus, ya, damai sejahtera Tuhan bisa memenuhi hidup kita, ya, memerintah dalam hati dan pikiran kita kalau kita bisa mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Ya, jadi saudara-saudara, doa saya pagi ini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan Tuhan mampukan kita, ya, untuk sabar satu sama lain. Tuhan mampukan kita untuk mengampuni satu sama lain, sehingga Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahtera-Nya. Biarlah hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih saudara semuanya yang sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi kiranya ini menjadi berkat bagi kita, biar terus kita diajari, dipimpin, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, selamat beraktivitas buat saudara semuanya. Tuhan memberkati pekerjaan usaha kita sepanjang hari ini. Ya, biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, pikiran kita sepanjang hari ini, dan kita lakukan semua pekerjaan kita di dalam nama Tuhan Yesus dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, biarlah kita mengakhirinya dengan doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan di pagi hari ini. Banyak ayat yang sangat memberkati kami Tuhan. Namun kami berdoa Bapa secara khusus dari ayat yang kami dengarkan, renungkan secara khusus di pagi hari ini, yang mengajari kami untuk sabar seorang terhadap yang lain, dan untuk tidak menaruh dendam, tidak menyimpan dendam, tetapi untuk kami mengampuni satu sama lain. Bapa, secara manusia kami akui ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan, tapi kami rindu Tuhan, kami mau diajari oleh firman-Mu, kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sekalipun mungkin sakit Tuhan secara daging kami, tapi tolong kami Bapa untuk kami boleh melepaskan pengampunan seorang terhadap yang lain. Tolong kami supaya kami tidak menyimpan dendam. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan dan usaha kami biarlah kami lakukan dalam takut akan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat semua orang-orang yang sudah bergabung dalam siaran langsung ini mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa buat semua saudara-saudaraku yang menyaksikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Biarlah mereka membuka pekerjaan mereka, memulai pekerjaan mereka, membuka usaha mereka, toko mereka, dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang mengirimkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah sepanjang hari ini bagi pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Kau yang melindungi kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah berkat-Mu mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja dan berusaha buat kita semuanya. Doa saya biarlah berkat Tuhan selalu dilimpahkan bagi saudara semuanya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara di pembacaan firman Tuhan berikutnya. Ya, biarlah pembacaan ini boleh memberkati kita, bisa membantu kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih saudara yang bergabung ya. Buat hari ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom ya, shalom. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.